kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Program penggarapan dan beras sejahtera rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah, seperti ini. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng di Gedung Olahraga Megang, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lautan manusia yang didominasi emak-emak ini datang berbondong-bondong demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liternya. Beginilah kondisi antrian di depan SPBU Pasar Pagi, Pangkal Pinang. Ratusan kendaraan warga sudah mengantri berjam-jam di depan SPBU tersebut. Setelah mengantri selama 2 jam, warga akhirnya baru bisa mengisi BBM untuk kendaraannya. Sejak sepekan terakhir, gas bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi langka. Beberapa pangkalan yang masih menjual gas bersubsidi kini diserbu warga. Warga bahkan rela antri berjam-jam demi mendapat gas bersubsidi. Selain langka, warga juga mengeluhkan kenaikan harga gas bersubsidi di pangkalan. Sebelumnya, harga gas 3 kg masih dijual di harga Rp21.000 per tabungnya, namun kini sudah melambung menjadi Rp25.000. Dari pantauan tim TV One di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat hari ini, pedagang menjual tempe tahu dengan ukuran normal. Hanya saja harganya dinaikkan antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Pedagang menyatakan kenaikan ini karena harga kacang kedelai saat ini Rp120.000 per kilogram. Sebelumnya harga per kilogram Rp80.000. Jadi harus ada 2 masalah. Satu masalah barang yang berlimpah atau abundance. Contohnya adalah sawit. Ya, Indonesia itu eksportir CPO paling besar di dunia. Ngatur gitu aja nggak bisa, ya kan? Karena jatah domestik pasti dipakai untuk ekspor karena lebih menguntungkan. Ya, jadi masalah abundance itu berbeda dengan masalah scarcity. Juga solusinya harus beda. Ya, nah kalau masalah scarcity, misalnya kedelai, karena produksi kita hanya 240 juta ton per tahun, kebutuhannya hampir 2,5 juta ton. Ya, nah ini udah lama terjadi dan sayangnya sejak pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai. Kedelai itu beda dengan bawang putih. Bawang putih hanya bisa ditanam di lokasi tertentu, misalnya di Brebes. Tapi yang namanya kedelai itu bisa ditanam di mana? Bisa ditanam jagung. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuman kebijakannya tidak mendukung peningkatan produksi oleh petani. Contohnya harga beli kedelai dari petani hanya Rp5.000, harga di retail oleh kedelai itu hampir Rp11.000 kedelai ekspor. Adalah produktivitas. Produktivitas kedelai di Indonesia sangat rendah, hanya 1,5 sampai 1,6 ton per hektar. Negara yang paling unggul tanam kedelainya adalah Brazil dan Argentina. Di Brazil itu produktivitasnya 3,5 ton per hektar, di Argentina 3,7, lebih dari 2 kali Indonesia. Nah ini 7 tahun pemerintah Jokowi tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas bibit sehingga produktivitas bisa dinaikkan 2 kali. Dan yang kedua, tidak ada insentif untuk petani lokal sehingga mereka untung dari nanam kedelai.
Solusinya paling gampang ya import. Ada masalah import. Kalau itu sih nggak perlu pemerintah yang canggih, itu mah pedagang aja suruh kerjain itu. Nah, sayangnya polusi untuk memperbesar supply baik kedelai dan lain-lain itu nyaris nggak ada. Jadi kembali Eva, harus dipisahkan satu masalah melimpah atau abundance. Kita CPU besar, melimpah, itu aja nggak bisa. Pemerintah kendalikan sehingga harganya murah, udah 3 bulan lebih nih, masalah masih ada aja. Saya dulu selesaikan kurang dari 1 bulan, masalah yang sama. Yang kedua adalah tidak ada policy dan kebijakan untuk meningkatkan swasembada dan produksi di dalam kedelai, terutama dalam kualitas bibit yang rendah, insentif untuk petani yang menguntungkan.